Shalom. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan cara membuat aplikasi sederhana yang bernama aplikasi hitung gaji. Di sini kita menggunakan Android Studio dengan bahasa pemrograman Java. Pada materi ini kita akan fokus mempelajari 3 komponen utama antara muka pengguna, yaitu spider, radio button, dan checkbox, persis seperti ya. Terus mari kita bahas mulai dari struktur data, kode program, tampilan aplikasi, hingga cara kerjanya langkah demi langkah. Yang pertama, file array. Pertama kita buka folder, terus terus layout. Terus kita klik Active Main XML. Terus di sini kita akan menyiapkan data daftar jabatan, nilai gajinya yang nanti akan ditampilkan di dalam komponen spider. Yang pertama, string array. Pada kode ini berguna untuk berisi teks nama jabatan yang akan dilihat dan dipilih oleh pengguna. Terus yang kedua itu string array. Kode ini berisi angka nilai ganjil pokok yang nilainya berpasangan sesuai urutan jabatan. Terusan nilai pertama yaitu 0. 0 adalah nilai awal saat aplikasi baru dibuka, saat pengguna belum memilih jabatan apapun. Data dari file ini nanti akan langsung dipanggil dan ditampilkan ke dalam komponen spider di tampilan utama aplikasi. Terus yang kedua, kita buka kode Active Main XML. Pada kode ini selanjutnya kita lihat tampilan desain di file Active Main XML sesuai yang terlihat di layar HP sebelah kanan. Tampilan aplikasi ini terdiri dari beberapa bagian. Ada kolom nama karyawan berupa kotak input dengan tulisan petunjuk masukkan nama. Untuk memasuki nama karyawan. Terus yang kedua, spider jabatan bertulis pilih jabatan. Ini adalah daftar pilihan yang jika diklik akan menampilkan daftar jabatan yang sudah kita buat di array XML tadi. Terus teks gaji pokok. Kolom yang ada menampilkan angka gaji sesuai jabatan yang dipilih awalnya bernilai 0. Terus bagian status. Bagian status terdiri dari 2 pilihan lingkaran, yaitu tetap dan honorer. Ini disebut radio button. Sifatnya hanya boleh memilih satu saja. Terus bagian tunjangan ada kotak centang bertulis pajak 10%. Ini disebut checkbox. Sifatnya bisa dicentang atau tidak sesuai kebutuhan. Terus tombol. Ada 2 komponen berwarna ungu, yaitu tombol proses dan tombol hitung total. Bagian hasil ini dibagi. Bagian paling bawah ada tulisan gaji bersih dan kolom hasil bertulisan hasil perhitungan, tempat di mana nanti akan akhir gaji akan muncul. Semua elemen ini diberi nama atau ID masing-masing supaya nanti bisa kita panggil dan kita olah di kode program Java. Terus kita lanjut ke kode main activity Java.
Pada kode ini sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu kode programan di file main activity Java. Di sini kita hubungkan tampilan dengan rumusan perhitungan. Langkah pertama itu deklarasi dan inisialisasi. Kemudian kita buat kode untuk tombol proses. Di sini saat tombol ini diklik, program akan bekerja membaca posisi atau urutan jabatan yang dipilih di spider. Terus data ini juga mengambil nilai gaji dan daftar gaji sesuai urutan tersebut. Terus menentukan besar tunjangan berdasarkan status yang dipilih. Jika pilih tetap, maka tunjangan adalah 1 juta. Jika pilih honorer, maka tunjangan adalah 500. Terus logika tombol hitung total. Pada kode ini selanjutnya, kode ini untuk tombol hitung total saat diklik program akan mengecek apakah kotak pajak 10% dicentang atau tidak. Jika dicentang, maka dihitung potong pajak sebesar 10% dari jumlah total gaji pokok ditambah tunjangan. Terus jika tidak dicentang, maka nilai pajak akan 0. Terus menghitung rumus akhir. Gaji bersih sama dengan gaji pokok tambah tunjangan tambah pajak. Terus cara kerja aplikasinya. Sekarang mari kita lihat pada layar HP di sebelah kanan. Kita lihat dan jelaskan cara kerja aplikasi ini sesuai urutan yang ada di layar HP sebelah kanan. Langkah pertama, kita isi nama. Pengguna mulai dengan mengetikkan nama karyawan di kolom masukkan nama. Kita ketik saja Ironus Magu. Terus pilih jabatan, klik pada tulis pilih jabatan, lalu akan muncul daftar pilihan. Lalu akan muncul daftar pilihan direktur. Pilih jabatan ini, kita pilih direktur, manajer, supervisor, atau staff. Misalnya kita pilih saja manajer. Secara otomatis nilai gaji pokok yang tersimpan untuk jabatan manajer adalah senilai 7 juta. Terus langkah ketiga, status. Selanjutnya pilih status kepegawaian. Ada 2 pilihan, yaitu jika memiliki tetap, maka nanti akan dapat tunjangan sebesar 1 juta. Terus jika memiliki honorer, maka tunjangan sebesar 500.000. Di sini kita pilih bebas. Di sini saya pilih tetap saja. Terus langkah keempat, klik tombol proses. Setelah data lengkap, kita klik tombol ungu bertulis proses. Maka di kolom gaji pokok akan 0
angka 0 akan berubah menjadi angka sesuai jabatan yang dipilih tadi. Di tab ini nilai tunjangan juga sudah bersimpan di dalam program. Laptop agak nge-lag, makanya di sini agak loading. Terus tentukan pajak. Di bagian tunjangan ada kotak bertulis pajak 10%. Jika karyawan dikenakan pajak, kita centang kotak tersebut, nanti akan dikurangi 10% dari total gaji pokok dan tunjangan. Kita centang saja. Terus klik tombol hitung total. Terakhir kita klik tombol ungu yang bertulis hitung total. Program akan langsung menghitung otomatis menggunakan rumus yang sudah kita buat. Hasil akhirnya akan langsung muncul di kolom paling bawah yang bertulis hasil perhitungan. Misal, jabatan manajer gaji pokok 7 juta, status tetap tunjangan 1 juta, dikenakan pajak 10%, potong 10%, maka gaji bersih 7 juta tambah 1 juta tambah 800 jadi 7 juta 200. Kesimpulan dari pembuatan aplikasi ini, kita sudah belajar cara menggunakan 3 komponen penting di Android Studio. Yang pertama itu Spider. Ini digunakan untuk menampilkan daftar pilihan yang panjang dan rapi. Terus radio button ini digunakan untuk memilih satu pilihan saja dari beberapa opsi yang tersedia. Terus checkbox ini digunakan untuk pilihan tambahan yang bersifat operasional, boleh dipilih atau tidak. Sekian video dari saya. Terima kasih.